Selamat datang kembali di podcast Gembel. Bel Gobal Gabel. Yeah. Bersama gue host Gembel, Kevin Septian. Dan bintang tamu Gembel gue yang hari ini terlihat seperti seorang guru penjas. Gary. Nama akrabnya Gary ya. Panjangannya dari Geratosel. Geratosel. Kadang bisa diplesetin Germo. Waduh. Jangan dong, bulan puasa. Betul. Nah, kalau ada si Gary ini, berarti kan topiknya kita udah tahu nih, bakal ke arah kenakalan-kenakalan. Lu bisa tunjukin pose nakal lu, Ger? Nakal banget, cukup nakal. Nah, ternyata edisi kenakalan remaja itu cukup banyak menarik minat orang. Betul. Sebutkan kenapa. Dan juga jadi banyak yang mungkin relate yang dulunya nakal, jadi keinget lagi masa-masa kenakalan sekolah. Jadi banyak komen ya. Betul. Jadi banyak komen yang masuk ke DM gua setelah gua upload teaser dan juga YouTube. Kita bacain beberapa ya. Boleh. Yang pertama dari @Mario Mediantoro nih. Gua pernah mau surprise guru wali kelas. Sampai sakit jantung beneran. Berasa dosa banget, tapi beliau udah almarhum sekarang. Berasa sedih banget. Lagian bercandanya gitu sih si Mario ya. Tuh, Mario suka aneh memang mungkin ya. Tabiatnya mungkin dari kecil tuh kayak gitu. Ingat Ferdian Velaka? Palenka. Oh, Palenka ya? Iya. Nah, jadi kalau mau ngerjain guru, saran gua, lu harus tahu dulu rekam jejak medisnya dong. Betul. Caranya gimana? Dengan banyak-banyak bergaulan. Rapid test. Iya, itu kalau corona doang. Kayak gue misalkan ya, pernah, jadi ada dulu guru bahasa Indonesia yang baik banget. Jadi di kelas dia tuh ribut, orang tuh bisa seenaknya. Nah, terus kita sering ngobrol sama kakak kelas. Kenapa si ibu ini baik banget ya, bisa jadi bebas gini. Terus kakak kelasnya ternyata bilang kalau si ibu ini tuh dulunya pernah kena penyakit jantung. Jadi makanya ngomongnya nggak berani teriak-teriak. Oh, dari situ kita tahu dong. Dari situ kita tahu jangan ini maksudnya jangan dikerjain gitu. Itu dia. Komen selanjutnya. Lagi? Jadi kenapa? Ada lagi? Komen selanjutnya ini dari @William Tanoto. Oke. Jadi dia itu ceritanya lumayan panjang, gua rangkum aja ya. Jadi di sekolah dia itu ada bel listrik sama bel lonceng. Bel listrik untuk menandakan istirahat, bel lonceng untuk menandakan pulang sekolah. Suatu hari dia telat masuk kelas karena habis main bola nih katanya. Sama gurunya disuruh keluar kamu, lapor ke ruang guru. Dia kesel dong karena merasa telatnya beberapa menit doang. Terus dia ke ruang guru, dia bunyiin lonceng bel yang manual. Nah, itu kan tanda pulang sekolah tuh. Satu sekolah bubar. Iya. Satu sekolah bubar, Pak. Satu sekolah bubar. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau William Tanoto ini itu memang yang punya Tanoto Foundation, Bre. Bebas ya. Orang kaya mau bebas. Masalahnya bukan. Dia mungkin. Oh, bukan. Tanoto biasa. Oh. Ini gue tuh belum kebayang masuk lingkup keluarga Tanoto Foundation. Bukan. Ini tuh gue kebayang ke scene-nya di orang tua murid yang lain. Pasti mereka bakal mikir, kok anak gue pulang cepet mulu, padahal gue udah bayar uang sekolah. Ya kan? Ternyata tabiat anak-anak nakal di sekolahnya William, itu kalau sebel, bunyi lonceng, Bre. Biar pada bubar. Kalau sebel tuh. Nah, tapi kan kita ini
ngebahasnya seputar kenakalan laki-laki. Iya kan? Betul. Dari 2 episode sebelumnya, dan dari yang komen juga kebanyakan laki-laki. Betul ya? Kita penasaran, kira-kira kenakalan perempuan tuh kayak gimana sih kalau zaman sekolah? Betul. Betul dong. Untuk Makanya itu kita punya sudah... bintang tamu di bawah ya. Iya, bintang tamu di T. Kira-kira apa tuh GRT singkatannya nih? Tongkol kali ya, Pak. Tongkol. Nyerempet ya, Bre. Nah, jadi... Ember. Hati-hati. Jadi, si bintang tamu kita ini sudah pasti cewek. Karena kita pengen tahu kenakalan remaja versi cewek itu gimana pas masa sekolah dulu. Dan katanya dia juga terkenal sangat-sangat nakal. Bengal ya? Bengal. Tercatat sudah mengunjungi 90% tempat clubbing yang ada di Jakarta. Waduh. Padahal dia bukan orang Jakarta katanya, Bre. Padahal bukan orang Jakarta. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita. Silakan Teh, tunjukkan pesonamu. Hai. Ini dia. Menurut info yang saya dapat, ini betul ya? Sudah mengunjungi 90% tempat clubbing di Jakarta. Betul nggak, Teh? Salah, Pak. Salah. Oh, lebih tinggi atau lebih rendah maksudnya? Salahnya. Iya, lebih tinggi maksudnya. Loh. 98%, Fin. Berarti sapu data. Berarti sapu bersih sama klub-klub dangdut juga. Bener. Yang di warung. Justru itu favorit gua. Udah terlihat. Pantura gitu. Terlihat kan nakal seperti apa? Kebayangkan yang diminum kayak apa kalau pantura yang dikunjungi. Oke, kalau gitu. Hangat gitu. Oke, kalau gitu silakan perkenalkan diri dulu. Terus sudah berapa lama berkecimpung di dunia hiburan malam dan motivasi hidup sampai dengan saat ini. Silakan. Nama gue Tirza. Apa ya, nggak ada motivasi apa-apa sih sebenarnya, ya buat hiburan aja. Kalau misalnya capek kerja, penat, stres, pengen cari hiburan, ya udah cari hiburan yang menyenangkan gitu. Misalnya kayak ke tempat-tempat live music gitu sih. Chill ya. Chill, betul. Chill dan nyenyong. Dan ini apakah benar, Sa? Lu dulu zaman sekolah, SMP atau SMA ini terkenal nakal di sekolah? Lumayan sih. Sebenarnya SMA sih. Ini udah mulai gue ceritain kali ya. Boleh. Kenakalan lu apa aja sih masa SMA? Ya. Lu sama Bude Sumiati kenakalan mana sih? Nakalan Bude lah, gimana pun juga itu Bude gua. Oh iya bener. Budenya, Bre. Iya kan gue belajar sama dia. Ada kemiripan gen sih, gue lihat di situ. Kemiripan gen. Iya, jadi dulu waktu SMA, gue tuh pernah emang gue sama teman-teman gue tuh suka misalnya jam istirahat gitu kan. Istirahat itu kan cuma 15 menit. Jam 10 nih, sampai 10.15. Nah, udah bel istirahat nih, gue sengaja masih tetap aja makan sama teman-teman, gitu. Kayak seringnya tuh telat 10 menit, jadi istirahat harusnya cuma 15 menit, gue jadi 25 menit. Nah, waktu itu tuh, gila, gue kayak punya sekolahan sendiri nggak tuh? Bikin peraturan sendiri kan? Iya. Donatur. Iya. Orang tua Anda sudah bayar sekolah mahal-mahal, Tirza. Anda istirahat dilebih-lebihkan. Nah, terus karena di gerombolan teman-teman gue nih emang bandel kan di kelas itu si cewek-cewek ini. Jadi waktu itu tuh pelajaran Mandarin. Nah, kita udah pura-pura lari-lari nih, kan kelasnya di lantai 2, lari gitu kan biar kelihatan kayak wah memang bener-bener pengen masuk kelas, dia kan.
ada teman gue satu nih, dia pinter, suka duduknya di depan, nggak pernah bikin keributan. Bener-bener dia udah di depan pintu duluan, terus di belakangnya gue sama teman-teman. Cuman dia yang boleh masuk, Kak. Gue nggak boleh masuk. Katanya suruh lapor guru piket. Gila nggak tuh? Oh, gue mengerti sih penilaian gurunya. Karena itu berdasarkan citra dan penilaian-penilaian sepanjang pengajaran satu semester. Betul. Bener-bener. Ya kan? Temennya alim, Berarti akan masuk nih. Mungkin dia dari toilet, pikirannya kan gitu doang. Nah, Iya, kalau bener. Anda mungkin pikirannya udah macam-macam, guru. Terus satu guru aja udah nggak percaya, Kak. Gila kan? Semoga Udah Tuhan nih, masih gua suruh percaya lapor ya. Untungnya semoga sih Tuhan masih percaya sama hidupnya dia ya, Bre. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Oke, terus gue lapor nih ke guru piket sama teman-teman yang lain. Ada 5 cewek nih, 4 atau 5 cewek gitu kan. Ini 5 cewek ini geng lu semua? Teman dekat? Iya, teman dekat. Satu kelas kita. Nah, dia dari kelas 1 sampai kelas 3 sekelas mulu, Bre, karena saking deketnya. Itu antara dekat atau memang sekolahnya nggak dapat murid, Bre? Iya bener. Nggak di rolling. Iya. Lu sekolahnya di mana sih, Sa? Dulu, Sa? Intermezzo dikit. Nah, SMA gue di Tegal. Ada salah satu SMA swasta lah di Tegal. Oh, kalau nggak salah namanya SMH Tahu Peletok 2 ya? Bukan ya? Iya, menu makanannya tahu peletok, Kak. Oke, lanjut. Lu lapor keluar. Nah, gue lapor kan, dihukum, suruh nyapu aula. Oke. Udah, nyapu aula. Habis pelajaran Mandarin itu ada pelajaran bahasa Inggris. Capek dong, haus, lapar kan, habis nyapu aula segede-gede gitu kan, berlima doang. Nyapu juga ya malah main-main doang tuh pas nyapu, udah kan. Masuk Capeknya kelas karena lapar. main-main, Bre. Emang kelakuannya. Aduh. Lalu? Terus masuk kelas nih, pelajaran bahasa Inggris. Masuk kelas, bener-bener baru masuk kelas, teman gue ada yang punya snack nih, taro. Wih, lumayan kan siang-siang gitu, micin-micin gitu kan. Ini yang punya snack yang tadi, yang culun tadi bukan? Yang duduk paling depan? Enggak dong, ada ini satu geng ini yang habis dihukum. Punya snack di dalam kelas. Iya. Udah gitu, makan kan udah pelan-pelan. Ada satu temen gua Badung, kan taro bungkusnya berisik gitu kan. Kresek gitu. Nah, dia sengaja bikin keberisikan gitu, kresek gitu. Ketahuan lah sama gurunya. Kita makan di kelas. Dikeluarin lagi gua. Jadi masuk kelas. Cuman baru duduk bentar, lapar, umpet-umpetan makan taro, dikeluarin lagi gua. Lapor guru BP lagi. Gitu. Keluar lagi kita berlima. Udah sehari itu nggak sekolah kayaknya. Yang gue bingung kok, nakal berjenjang. Iya. Bener. 2 kali nggak kapok-kapok lah dia ya. Di hari yang sama, gila kan? Enggak, tapi temen lu yang pas kresek-kresek taro itu sengaja? Memang pengen keluar lagi? Enggak, dia tuh takut nggak dapet. Itu kan punyanya dia, taronya. Gitu. Oh, di level rebutan. beringas makanannya kayak gitu, Bre. Satu makanan. Jadi dalam sehari itu langsung kena 2 hukuman ya? Betul. Jadi hukumannya itu bukan di aula lo lagi, abis itu ke aula SMA Tahu Peletok 3 pasti kan sebelahnya. Ke perpustakaan, Kak. Abis itu. Karena udah nggak diterima di SMA Tahu Peletok 2. Lu pindah aja ke sekolah sebelah. Saking nakalnya. Badung bet dah. Terus lu kan melakukan kesalahan pertama, lu disuruh ke ruang guru dihukum, suruh nyapu aula. Pas lu melakukan kesalahan kedua ini, lu dibawa ke kantor polisi atau gimana? Kantor kelurahan setempat, Pak. Oh, dikawinin aja, Bre, maksudnya. Iya, udah. Capek. Butuh bimbingan dari pria dewasa gitu ya. Iya.
Terus lu di kelurahan minta maaf nggak? Minta maaf tapi bohong gitu. Ya pura-pura minta maaf. Gua rasa Bre ini Tirza Palenka deh Bre, nama panjang. Iya benar. Tirza Palelu. Oke, cukup nakal ya. Kalau lu Ger, lu melihatnya kenakalan ini itu ratingnya berapa Ger? Ini sebenarnya kalau lihat level nakal ya, gua pikir dia di 8,8. Karena sebenarnya nakalnya dia ini tuh udah hampir kenakal cowok sama kelakuannya. Oh, iya benar-benar. Sumpah loh. Dan yang penasaran. Gue kira masih level-level biasa. Yang penasaran juga gue mau nanya nih Tir, lu kan sama berlima geng lu itu membentuk kayak geng Nero atau gimana sih? Benar. Nggak, jadi sebenarnya gue tuh tergabung dalam 2 geng. Oke. Nah, nih kayaknya. Jadi dalam 2 geng. Nah, tapi kan geng ini kan ada yang kelas IPA, ada yang kelas IPS gitu kan, dibagi ke pencar-pencar gitu. IPS. Oh. IPS. Nah, pas kebetulan anak-anak IPS di kelas gue waktu itu tuh cewek sama cowoknya tuh badung-badung semua. Nah, karena kita satu kelas, ya pasti masuk kelas pas istirahat sih gabung sama yang lain juga kan, jam istirahatnya sama. Tapi begitu masuk kelas ya gabungnya sama 5 anak ini lagi gitu. Oh, gitu. Jadi sebenarnya Tirza itu, Vin, dia itu sebelum sampai kayak sekarang ini dia tuh dulu cowok. Gimana? Istilahnya kalau sekarang lagi ngetren transpuan ya. Transpuan. Jangan menyebar isu yang negatif. Ntar nggak boleh. Ya cewek tulen kok. Ya benar. Cewek asli. Cewek asli. Nah, ada siapa sih di belakangnya? Boleh siapa-siapa. Tolong dicek di balik selimut. Lanjut. Bener. Oke. Lanjut, Sa, ke kenakalan lu berikutnya. Oke, jadi gua itu pernah nampar adik kelas. Bikin keributan. Jadi ceritanya gini. Nampar adik kelasnya pakai rindu atau pakai kasih? Pakai kebencian, Kak. Pakai kebencian, Kak. Oh. Oke. Coba ceritain gimana? Ada nampar pakai kasih lagi. Oh, itu nampar orang tua ya? Kalau nampar orang tua kan pakai kasih pelajaran hidup. Supaya tidak mengulanginya lagi. Benar. Iya, benar. Itu gimana ceritanya lu bisa nampar adik kelas lu? Jadi ceritanya adik kelas gue ini tuh emang gimana ya? Nyebelin deh tipenya. Emang maksudnya kayak sombong lah, nyebelin. Terus kayak kan gue dulu juga gabung di kayak pembina pramuka gitu. Wah. Nah, terus kayak pas pramuka. Udah 2 geng. Kurang panutan ya? Kurang panutan gitu. Udah 2 geng. Jurusan IPS, ilmu pengetahuan seadanya. Tapi jadi pembina pramuka. Masuk akal tidak? Bener. Lu pembina pramuka tapi pramukanya malam Jumat ya, Za? Iya bener. Jurit malam, Bre. Khusus jurit malam. Iya, jurit malam gua. Yang nakut-nakutin gitu. Oke, lanjut. Pembina pramuka. Terus? Nah, iya. Jadi di pramuka itu dia yang kayak disuruh ini nggak bisa, itu nggak bisa, keganjenan gitu-gitulah. Terus kayak adalah gue pokoknya ada deket sama cowok, terus dia keganjenan sama cowok itu. Tunggu dulu nih. Sebelum lanjut ceritanya gue mau nanya. Pasti si adik kelas lu ini cakep ya? Enggak. Cakepan gue kemana-mana. Ih, seriusan. Kok gue jadi kepedean ya? Karena biasanya cewek yang kayak gitu, itu karena cemburu. Karena dia kalah cakep.
Enggak. Ini emang nyebelin, dan maksudnya teman-teman gue yang lain juga sebel. Kita kan maksudnya geng ini juga pembina pramuka. Wah, ini gimana ya? Kenapa yang benar? Gue gak masuk sekolah lu, gue gak akan saranin sih semua. Enggak. Jadi 5 orang teman-teman cewek nakal tadi yang segeng lu, itu 5-5-nya pembina pramuka. Iya. Apa yang mau diajarkan? Hidup Anda kresek-kresek karo, nakal berjenjang. Apa yang mau Anda ajarkan kepada adik-adik pramuka dong? Aduh. Hancur sih emang, itu parah sih. Oke. Gue juga bingung kenapa kita bisa jadi pembina pramuka. Enggak, emang di sekolah pramuka wajib kan? Wajib, Kak. Wajib. Oh. Seminggu sekali. Kemah juga wajib setahun 2 kali. Setahun sekali gitu. Oke. Akhirnya ceritanya waktu itu pokoknya ada satu kejadian di mana dia kayak nyebarin isu gitu tentang gua. Kayak masalahnya kayak bawa isunya tuh kayak tentang keluarga gua gitu. Which is itu nggak bener sama sekali. Emosi dong. Gue denger dari penjaga kantin. Penjaga kantinnya CS banget sama gua kan. Terus abis itu dia denger, Tirza katanya gini. Oke. Wah, ini anak cari masalah nih. Oke ya, gue atur strategi sama teman-teman gue. Gue bilang, pokoknya hari Jumat pulang sekolah, samperin kelasnya. Gue mau labrak tuh anak. Bilang gitu kan. Nah, oke. Gue jalan nih. Pulang sekolah, pokoknya cepet-cepet beres-beres sama teman-teman gue yang lain. Nah, anak ini tuh emang banyak yang sebel. Teman-teman sekelasnya juga sebel. Jadi, pas gue samperin dia, gue bawa geng gue dong. Kanan kiri gue ada teman-teman gue, kanan kiri belakang ada teman-teman gue kan. Iya, berlima. Dia sendirian doang. Dia sendirian doang, nggak ada yang Royokan. Tapi gue yang nyamperin dia. Gue samperin, gue bilang, lo ngomong apa tentang gue? Pakai bahasa Tegal ya, tapi ngomongnya. Coba bisa pakai bahasa Tegal dong. Iya dong. Semarang apa sih orang Tegal tuh? Gue jadi adenya. Iya. Gue adik kelasnya. Nggak bisa. Nggak bisa, Ger. Lo harusnya undang temen gue dong, biar gue bisa ngomong bahasa Tegal di sini. Harusnya lo ajak Ananda Wondo. Oke. Itu mungkin next session kita ya. Kita simpan untuk sesi berikutnya. Benar-benar. Oke. Terus gue samperin kan, lo ngomong apaan tentang gue? Gila, lo berani banget ya ngomong tentang gue. Terus dia kayak ngomong, enggak ngomong apa-apa, langsung gue tampar. Nggak usah kebanyakan omong loh. Gue tampar sekali kanan kan. Terus dia mau balik nampar gue pegang tangannya dia, teman-teman gue yang 2 di kanan kiri langsung pegangin tangan dia. Jadi dia nggak bisa nampar gue. Gitu. Wah, pokoknya ribut deh di situ, rame. Udah gitu. Udah kan, terus guru datang, bubar dong. Kan nggak berani kan, udah guru datang, terus dia nangis karena tampar gue kan. Nah, kebetulan gue kan pakai cincin, jadi kayak agak bekas gitu di sininya dia. Bukan luka sih ya, kayak lu habis bangun tidur gitulah, kayak ada bekas garis gitu kan. Jadi lu pas masih sekolah udah dilamar? Belum, masih cincin mainan biasa. Wah, ada cincin. Cincin ciki-ciki gitu. Iya. Yang ada permatanya gede, Bre. Tuh, itu dah. Permatanya plastik. Tapi kalau kena sinar matahari bersinar gitu ya, Kak ya? Iya, benar. Sama harus digosok setiap pagi. Terus abis itu udah kan dipanggil sama guru. Terus anak itu tuh kalau pulang sekolah dijemput sama orang tuanya, sama entah bokapnya atau nyokapnya gitu lah. Nah, udah kan dia nangis lapor ke bokapnya. Terus gue dipanggil, ya udah akhirnya guru BP sama kepala sekolah sama gue sama anak itu pokoknya dipanggil lah ke ruangan kepala sekolah. Kenapa gini-gini? Ya udah gue ceritain dong.
Tapi di situ posisinya gue juga salah karena gue nampar dia. Kayak bokapnya dia kayak nggak terima gitu. Terus nyokap gue disuruh datang ke sekolah. Nah, ya udah dong. Besokannya hari Senin, nyokap gue suruh datang. Ya udah, tapi gue udah briefing nyokap gue dulu, Mi, aku gini nih, Mi, gini. Jadi aku tampar aja. Habis dia kan ngomongnya nggak bener kayak gini. Terus kayak nyokap gue, oh ya udah, ya bener lah kamu tampar aja gitu kata nyokap gue. Ya udah Kak. ya udah. Akhirnya nyokap gue hari Senin nyokap gue ke sekolah. Nyokap gue kan tipenya nggak kayak gue gitu. Kalau gue kayak belangsak gitu kan. Nyokap gue yang kayak cewek baik-baik gitulah. Ya udah nyokap gue kayak bilang, oh iya saya minta maaf anak saya gini. Ya udah. Tapi gue nggak dimarahin juga sama nyokap karena gue udah kasih tahu dia kan. Ya udah, terus gue suruh tanda tangan surat pernyataan karena posisinya gue waktu itu kelas 3. Katanya sekali lagi gue bikin keributan kayak gini, karena ini bukan yang pertama, sebelumnya pernah juga lah bikin keributan. Kalau misalnya gue sampai ngelakuin keributan lagi, gue nggak boleh ikutan UN gitu, dan dinyatakan tidak lulus. Nggak berani dong, tinggal 6 bulan lagi kan Kak. Ya udah deh, akhirnya jadi anak kalem selama 6 bulan. Gitu. Oh gitu. Itu pas meeting sama kepala sekolah, terus ada guru BP, ada orang tuanya itu kepala sekolah SMA Pelotok 3 ikut nggak tuh? Gue rasa perlu ikutin. Enggak, tidak diikut sertakan. Soalnya nanti gue nggak bisa dipindahin ke sana. Dia udah nolak gitu. duluan. Jadi tidak diikut sertakan. Enggak, kalau gue mikirnya, kan nyokap Tirza sama si Tirza kan kompak banget nih. Iya. Jadi ketika si Tirza dibawa ke ruang guru, si gurunya ngasih hukuman dong. Tirza, kamu kena hukuman kayak gini-gini, kamu masuk buku siswa, sekali lagi kamu keluar dari sekolah gitu kan. Nggak boleh ikut ujian negara. Terus si Tirza bilang, pegangin nih tangan gurunya, pegangin. Mulai lagi, Bre. Mulai lagi. Ulang lagi. Emang tabiatnya begitu ya, Bre? Gue pikir ceritanya nggak bisa gitu dong. Terus gengnya yang satu sekolah ikut lagi, Bre. Untuk ini kalau di itu kenakalannya di zaman sekarang, terus masuk berita-berita online, itu masuk judulnya kayak gini. Lihat, 5 pembina pramuka lakukan aksi brutal kepada adik kelas. Bener. Ada nilainya gitu ya, Bre? Iya. Itu judulnya gitu, kira-kira. Lu tuh mengingatkan akhirnya sekarang kan adik kelas lu sekarang setelah kejadian itu adik kelas lu gimana? Iya, nggak gimana ya, dia nggak berani aja sama gue gitu. Emang dari awal dia nggak berani kayak tatap muka gue juga dia nggak berani. Cuman dia tahu gitu pada saat pramuka gue kayak ngincer dia gitu. Nah, terus jadi makanya dia kayak mungkin balas dendam atau gimana, nyebarin isu-isu yang nggak bener gitu. Oh, ini sebenarnya mengingatkan gue kepada dulu kan sempat rame geng Nero namanya. Betul. Geng yang cewek semua. Nah, ini mirip-mirip nih kayak gengnya si Tirza nih. Ada kelas tangan dipegang gini. Nah, salah satu yang megangin tangan gue itu lu pasti pada kenal, si Irma itu, teman gue, ya anak Tegal lah pokoknya, geng Tegalers. Oh, si Irma. Oh, Tegalers. Muka Anda baik-baik, Irma. Kelakuan Anda. Sejarah hidup Anda. Dan gue mau tanya deh, itu lu kejadiannya pas nampar adik kelas lu, ya kan? Itu setelah makan taro. Iya, setelah makan taro, Kak. Jadi 3 kali, Bre, hari itu. Makan taro dihukum. Bukan hari yang sama. Bukan hari yang sama, Kak. Beda hari, Bre. Beda. Kan harus susun strategi itu. Oh. Iya, benar. Itu berarti gimana? Bukan kehebohan dong sekelas. Kalau ada mau dilabrak-labrak gitu kan berarti biasanya rame tuh langsung sekolahan.
Iya, rame. Apalagi itu kan di lantainya anak kelas 1 kan. Waktu itu gue kelas 3. Teman-teman dari SMA tahu Plotok 3 nggak ada yang turun tangan? Libur. Nggak ada. Lagi Libur. Dia lagi bikin kerusuhan di tempat lain, Kak. Oh, gitu. Lagi ada agenda ya, Beb? Agendanya penuh. Oke. Gerard selaku Dewan Juri Kenakalan, kira-kira kenakalan ini akan mendapatkan rating berapa? Menurut gue kenakalan ini mendapatkan rating 9,5. Kenapa alasannya? Karena sudah hampir mencapai ketidakikutsertaan ujian negara. Oh, iya benar. Kalau dia sampai nggak ikut ujian negara, dia capek, Vin. Iya. Yang benar-benar aja dong. Dan capek, anjir, nakal banget. Dan karmanya juga dirasakan Tirsa sekarang. Jadi ketika dia dulu menampar adik kelasnya, sekarang di dunia kerja dia ditampar kehidupan. Kalau sekarang dia lagi di rumah aja, ya kan? Iya. Lagi ditampar rindu dan kasih sayang, Beb. Waduh, sama yang di belakang, cuy. Iya. Nggak ada. Bisa diciduk gak sih kayak gitu-gitu tuh? Grebek ya, jadi sesi grebek rumah nih. Lo hati-hati pas di tayangannya upload, lu diem dulu, lu di mana kayak gitu, Sa. Emang kenapa? Gimana? Ntar pas ada yang nonton, keciduk, Beb. Makanya lu kabarin gua kalau mau upload nanti ya. Benar. Oke. Itu udah kedua kenakalannya Tirza pada malam hari ini ya. Kedua. Menarik sekali cerita kenakalan. Betul. Dan tapi anehnya nih ya. Anehnya ya. Belum. Anehnya ya. Gue kan nakal banget di sekolah kan. Tapi gue tuh rajin banget pelayanan dulu di gereja. Jadi sekolah gue sama gereja gue tuh seberang-seberangan. Jadi habis bikin nakal di sekolah, misalnya hari Jumat pulang sekolah, latihan di gereja. Dulu kayak gue latihan dancer gitu. Buat hari Minggu, Kak. Jadi kayak hidupnya balance banget. Enggak sih, hidupnya nggak balance sih menurut gua. Hidupnya lebih ke simpang siur sih. Kita analisis ya pertama ya. Pertama udah nakal. Ada grup-grup cewek nakal. Pembina pramuka, itu aja udah nggak nyambung tuh. Udah nonsens. Udahnya dia ke gereja, pelayanan di gereja. Udahnya ngedance. Apa yang ngedance di gereja? Enggak ada pelayanannya. Bukan ada kayak tamborin, kayak penari tamborin, gitu lah. Nari tamborin. Gue pikir tapi maksud gue, Vin, dia kan nakal, ya kan? Terus dipercayakan sama sekolah jadi pembina. Jadi kayak gitu tuh, ketika dipercayakan manusianya tuh. Terus dia pelayanan. Ngerti nggak lu? Itu ibarat bundaran HI tuh nggak ada ujungnya, Beb. Begitu terus aja, Beb. Muter aja terus ya. Lu tahu kayak gitu, nggak jelas. Lu tahu si Tirza kalau lewat bundaran HI, patungnya tadi jadi gini. Patung ngeri ditampar maksudnya. Iya benar. Gini, Bre, ya kan? Iya. Dia tutup muka supaya nggak ketahuan, Bre. Ya kan? Takut ditampar. Ini, Bre, dia. Ngeri. Ya kan? Ngeri. Patung pancoran, Bre, bisa lewat. Gimana tuh? Ya kan? Kan gini kan? Iya. Puter balik, Bre. Buang muka. Iya. Buang muka. Patung Tugu Tani, Bre. Ketika bisa lewat. Alih profesi. Jadi Tugu Jogja ya, Bre? Nggak jadi. Dan gue ini seru sekali. Dan gue bakal main game sama Tirza sama Gerard nih. Tapi untuk di episode selanjutnya. Jadi, kan terus podcast game. Bagi yang cewek-cewek punya kenakalan-kenakalan remaja yang lebih gila dari Tirza, boleh tuliskan di kolom komentar. Ya.
Oke, kalau gitu terima kasih Tirza dan Gerard sudah menjadi bintang tamu kali ini. Semoga Anda thank you. tidak terus berpikiran kalau sekolah seberang gereja itu jadi segera diampuni ya konsepnya. Iya, justru di situ malah justru lebih banyak yang nakal SMA-nya, Bre. Iya, betul. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa, bye-bye.